Trendsetter, kita ketemu lagi di Energi Talk Trend Asia bersama saya Aldi Putra. Dan hari ini kita akan ngebahas di mana PLN, perusahaan strum milik negara, yang telah menolak permintaan untuk membuka informasi emisi dari pembangkit listriknya kepada publik. Nah, PLN itu berargumen bahwa informasi tersebut dilindungi sebagai rahasia dagang dan tidak terkait dengan pengambilan keputusan, di mana untuk publik atau digunakan dalam perencanaan dan juga lain-lain. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya apakah memang benar ada rahasia dagang dalam tanda kutip. Kita akan ngobrol barengan sama Margareta Quina dari Bersihkan Indonesia. Hai Queen. Hello. Oke. Kalau dilihat dari apa yang dilakukan dengan PLN, kenapa sih harus ada rahasia-rahasiaan gitu sama publik? Wah, saya nggak tahu, itu Anda harus tanyakan ke PLN. Kalau yang Queen lihat dari keterbukaan PLN untuk membuka data emisi gitu terhadap publik, dan itu terjadi penutupan data gitu atau ketidakterbukaan data, apa yang membuat PLN akhirnya melakukan hal itu? Mungkin kita balik dulu ya ke awal soal kenapa data ini disengketakan, kenapa sampai ada sengketa data ini. Dan mungkin Aldi mungkin aware datanya apa aja, cuman saya rasa buat pendengar perlu juga untuk kita clarify ya dari awal. Ini adalah soal membuka dan menutup dua data yang sebetulnya sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah data emisi dari cerobong pembangkit. Jadi teman-teman kalau ngelihat yang di atas itu tuh cerobong, itu menghasilkan kita persepsinya mungkin asap atau pollutants. Di dalamnya itu ada beberapa jenis pollutants yang dihasilkan, dan itu berkontribusi ke kualitas udara yang kita rasakan sehari-hari. Jadi itu satu. Ada dua pembangkit yang datanya kita minta, satu Suralaya yang memang dekat dengan Jakarta relatif, dan memang ada hubungannya dengan terutama karena arah angin di bulan November sampai Februari ya, di musim penghujan, ada hubungannya dengan bagaimana kualitas udara Jakarta. Dan yang kedua pembangkit di Sawah Lunto di Ombilin, yang itu rekam jejaknya juga memang ada beberapa non-compliance, ketidaktaatan yang terjadi, dan sekarang juga masih dalam proses pelaksanaan sanksi administrasi. Nah, ini relevan dengan data yang kedua yang kita minta, yaitu data abu. Jadi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara itu sisa bakarannya itu dalam bentuk abu cukup banyak. Sekitar 5 sampai 40% dari total batu bara yang dibakar. Jadi memang pertanyaannya kemudian, abu itu kemana? Apakah diolah? Apakah dimanfaatkan kembali oleh pihak ketiga? Apakah dijadikan bahan timbunan di lubang-lubang tambang? Selama ini kita nggak tahu. Jadi data itu kita minta karena terutama di Ombilin, salah satu ketidaktaatan yang terjadi adalah soal bercecerannya pengelolaan abu. Jadi abunya didump di dekat perumahan warga, di dekat waterways, dan itu yang kemudian partner Bersihkan Indonesia, LBH Padang, yang mengadvokasi ini at some point membutuhkan memang laporan resmi untuk betul-betul memahami sejauh mana PLTU yang sedang menjalankan sanksi ini sudah betul-betul melakukan kewajibannya, perbaikannya ada atau enggak. Nah, jadi itu dua hal yang memotivasi kenapa Bersihkan Indonesia, saya sebetulnya mewakili Bersihkan Indonesia untuk meminta informasi ini. Oke, kalau untuk permintaan informasi, apakah memang baru dilakukan di beberapa tahun ini atau memang dari awal? Karena polusi ini kan juga sudah terjadi bertahun-tahun ya sebenarnya. Kalau untuk untuk dari yang dekat dengan Jakarta atau memang yang dari hulu gitu kan? Apakah memang teman-teman dari Bersihkan Indonesia ini baru melakukan gugatan itu di beberapa tahun ini, atau memang dari beberapa tahun ke belakang gitu, lebih jauh puluhan, 10 tahun misalnya? Jadi memang kita tahu ya sama-sama bahwa salah satu dampak yang bisa diproyeksikan dari pembangkit batu bara itu, satu,
pencemaran udara, dua potensi kontaminasi dari abu yang tidak terkelola dengan baik. Nah, tapi emang ada perbedaan nih kalau misalnya pembangkitnya yang belum dibangun, ya artinya memang itu potentially di-raise supaya dikendalikan di dalam terms and conditions izin. Nah itu udah dilakukan Bersihkan Indonesia sejak 5-6 tahun ke belakang. Bukan Bersihkan Indonesia sendiri ya, tapi anggota Bersihkan Indonesia diwakili oleh berbagai kantor LBH di seluruh Indonesia. Dan itu advokasinya cukup banyak, tapi memang beberapa tahun terakhir ini fokusnya lebih banyak ke mencegah pembangkit baru untuk berdiri dengan ketentuan di izin yang terlalu longgar. Jadi itu fokusnya selama ini, akan tetapi sekarang karena memang sudah banyak kapasitas baru juga yang masuk dan pembangkitnya itu akan lebih banyak lagi pembangkit yang beroperasi ke depannya, jadi fokusnya shifted. Fokus beberapa tahun terakhir ini adalah untuk melihat bagaimana pembangkit-pembangkit yang sudah beroperasi comply atau tidak dengan standar yang ada di Indonesia. Nah itulah kenapa Suralaya dan Ombilin ini masuk. Jadi Ombilin itu sebagai konteks pembangkit yang udah tua banget. Suralaya juga udah tua banget dari tahun 80-an untuk Suralaya udah beroperasi, dan Ombilin kalau nggak salah tahun 96-97an udah beroperasi. Jadi juga udah ada pertanyaan, kalau misalnya ini pembangkit-pembangkit sangat polluting, apakah memang lebih efisien untuk memensiunkan pembangkitnya aja, atau kalau misalnya memang mereka mau terus beroperasi, artinya mereka harus comply dong dengan standar yang terkini. Sanggup atau enggak? Pertanyaannya itu. Makanya data tersebut sangat krusial selain untuk make sense juga untuk warga Jakarta ya. Gimana cara yang paling cost efficient untuk meredakan pencemaran udara Jakarta, karena pembangkit itu salah satu kontributor yang walaupun mungkin nggak seberapa besar dibandingkan transport, tapi jumlah pembangkit juga sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan knalpot. Knalpot Jakarta 26 juta. Pembangkit di sekitar Jakarta cuma 22 unit. Jadi itu satu hal ya, kayak kita bisa nge-cap pembangkit, udah lumayan banget pasti kontribusinya ke perbaikan udara Jakarta. Tapi Queen, sebelum kita ke gugatan, kalau standar sengketa nih. Kalau kita sebelum ke sengketa, standarnya seperti apa untuk PLTU yang masih beroperasi yang terbilang tua itu? Nah ini emisi dulu ya. Jadi emisi udara yang notabene berbeda dengan emisi gas rumah kaca. Jadi teman-teman juga perlu aware bahwa yang kita minta itu data performance pengelolaan emisi udara. Jadi di sini kaitannya dengan debu, lalu ada beberapa gas juga seperti nitrogen oxide, sulfur dioxide, lalu merkuri satu lagi. Nah tahun 2019 itu KLHK memperketat standar emisi dari pembangkit listrik tenaga uap, termasuk salah satunya batu bara. Dan pengetatan itu nggak cuma untuk PLTU yang baru, tapi PLTU yang lama pun diketatkan. Jadi ada sekitar, ya perbaikannya mungkin nggak sesignifikan yang kita harapkan, tapi tetap ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Dan itu PLN udah bikin peta jalan sebetulnya. PLN meng-assess mana aja pembangkit yang sudah dalam range compliance dan mana yang belum dalam range compliance. Jadi PLN tuh ada beberapa penanda warna ya, ada yang kategorinya waspada, ada yang kategorinya kategori utama kalau nggak salah. Nah Suralaya di draft, waktu itu masih draft ya, Greenpeace yang minta informasi roadmapnya. Di draftnya PLN ini Suralaya, hampir semua unit Suralaya yang udah beroperasi masuk kategori utama. Artinya ada indikasi non-compliance di lebih dari satu parameter. Sementara Ombilin itu masuk kategori waspada, yang artinya ada spike. Jadi dari pemantauan 2 tahun misalnya, tapi kalau pemantauan manual kan nggak se-reliable itu ya, 3 bulan sekali pembangkit sendiri yang ngukur, ada satu setidaknya yang melewati baku mutu. Nah itulah kenapa juga kita sekarang meminta data yang lebih komprehensif. Kita minta data continuous monitoringnya yang mengukur
performance pengendalian tiap parameter setiap jam, setiap waktu bahkan setiap detik. Jadi Lebih ada rapat rata-rata per jamnya, betul, rapat datanya. Dan di situ kita bisa lihat kalau misalnya ada accidents, ada pelampauan, itu berapa banyak, di mana aja, dan ada atau enggak remedial action yang disyaratkan. Oke. Nah, kita kembali ke PLN. Ini kelas balik ya. Ini sampai terjadi gugatan, terus udah gitu. Apa sih sebenarnya yang diminta ini ke siapa? Ke siapa aja? PLN aja kah? Atau memang ada pihak-pihak tertentu gitu yang sebelumnya juga diminta? Jadi sengketa ya di Oh iya. sengketa informasi Sengketa di informasi. Komisi Informasi Pusat, belum gugatan, dan moga-moga nggak perlu sampai gugat lah, ya? moga-moga kayak Oke. energinya mendingan dipakai yang lain, moga-moga ya, nyari data doang ya Allah. Jadi ini pencarian data tuh udah lama sih sebetulnya, dan emang saya agak kesel sih sebetulnya karena kayak begitu banyak jam yang dialokasikan hanya untuk itu. baru untuk nyari data, belum analisis datanya gitu kan. Jadi emang sebetulnya kan semua kampanye itu memerlukan pengecekan fakta ya. Tapi ada beberapa juga fakta yang memang hanya dimiliki oleh instansi, karena nggak mungkin kita sebagai pihak ketiga naik-naik ke cerobong gitu kan. Bawa alat juga yang kayak pun kita commission orang-orang lab untuk ngukur, ya tetap harus PLTU-nya kan yang memberikan akses. Itu nggak mungkin. Jadi untuk data emisi itu sudah dicari dari sekitar tahun lalu. Untuk data faba juga, fly ash bottom ash atau abu sisa pembakaran. Karena memang kalau untuk penampungan abu itu biasanya zona yang nggak bisa sembarangan orang yang masuk. Jadi itu zona yang hanya aksesibel untuk orang PLTU sendiri. Jadi kita beralih ke oke, kalau gini berarti kita harus lihat laporannya. Karena laporan tersebut require hasil pemantauan kalau untuk udara tuh yang per jam per detik tadi, bahkan terus menerus. Kalau untuk abu di laporan 6 bulanan juga ada sebetulnya persyaratan untuk hasil monitoring groundwater, hasil neraca, ini berapa ton abu yang masuk ke pengelola pihak ketiga, berapa ton yang dikelola sendiri, berapa ton yang ada di temporary storage, itu dilaporkan semuanya. Dan kita udah sempat minta untuk Suralaya itu minta ke DLH Cilegon, minta ke DLH Banten, minta ke KLHK, gak ada yang jawabannya memuaskan. Untuk Ombilin, teman-teman LBH Padang juga sudah memasukkan permohonan informasi ke DLH Sumbar, lalu juga DLH Sawah Lunto, dan ke KLHK juga sama, gak ada yang jawabannya memuaskan. Jawabannya seperti apa? Jadi ada yang silent sama sekali. Untuk KLHK tuh benar-benar kalau saya tidak ditanggapi. Sebenarnya tanggapannya adalah kami akan merespon, tapi kemudian responnya adalah dengan tidak merespon. Jadi we take that as a no. Lalu untuk DLH ini ada sedikit permasalahan kewenangan akibat perubahan regulasi beberapa tahun terakhir ya. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja menarik beberapa kewenangan pelaporan dan pengawasan ke pusat. Jadi di Suralaya terutama ini kita temui. DLH provinsi bilang iya saya punya datanya tapi saya nggak bisa ngasih. Anda tanya ke KLHK karena sejak tahun 2021 atau 2022 sistem pelaporannya langsung ke KLHK dan sekarang saya udah nggak punya kewenangan lagi, pun saya punya data prior 2021. Jadi itu jawaban mereka. KLHK kita juga nggak berharap banyak gitu ya, kayak kita juga expect mungkin datanya KLHK nggak lengkap karena argumen yang sama bisa diberikan gitu kan. Kita baru punya 2021 yang kayak that is a possibility. Jadi kita lihat siapa yang punya data yang paling lengkap, PLN. Karena PLN punya kewajiban pelaporan yang setidaknya kewajiban dokumentasi yang juga tidak berubah. Tidak berubah dari 2012 let's say, sejak ketentuan tentang izin lingkungan ada gitu kan. Jadi PLN kewajiban tersebut tetap ada regardless perubahan kewenangan di pusat daerah. PLN harusnya tetap punya consolidated datanya. Dan akhirnya ke PLN lah
Dan gitu akhirnya ya. ke PLN. Nah, kenapa PLN tiba-tiba nggak ngasih data soal itu? Saya nggak tahu kenapanya. Tapi on paper yang kita Iya. temui pada saat ini untuk sengketa informasi kan ada proses sidang, jawab menjawab di dokumen, dan PLN itu baru memberikan justifikasi kenapa mereka menolak pada saat sidang di Komisi Informasi udah berjalan. Iya. Jadi ada yang namanya uji konsekuensi yang harus dilakukan oleh PLN, dan on paper yang tertulis adalah yang di-quote ya oleh PLN, Undang-Undang Rahasia Dagang melindungi PLN untuk tidak membuka informasi ini. Nah, walaupun ada juga ya sub argumen lainnya, salah satunya ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan informasi, penyebaran hoaks apabila diinterpretasikan oleh pihak ketiga yang tidak punya kapasitas untuk menginterpret informasi tersebut. Ada yang lucu tuh terorisme. Saya kayak, who Apa are tuh? you taking me for? A terrorist? Terorisme itu jadi salah satu argumen Ditakutinnya juga. gitu. Ditakutkan Oke. membuka possibility terorisme. Lalu mobilisasi massa. Jadi ya kekhawatiran-kekhawatiran Banyak itu yang ketakutan-ketakutan yang ditakutin sama PLN itu. Yes, on top of justifikasi penutupan informasi berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Oke. Gitu. Tapi kalau keterbukaan informasi sebenarnya ada gak sih batasan-batasan yang memang publik harus tahu, atau batasnya cuma sampai sini nih, publik taunya cuma sampai sini dan itu ada yang dirahasiain juga gitu? Ada, sebetulnya UU KIP itu cukup jelas memberikan rambu-rambunya. Jadi pada prinsipnya, sepengetahuan saya ya, semua informasi itu diasumsikan terbuka, kecuali apabila pemilik informasi bisa menjustifikasi kenapa informasi tersebut legit untuk dikecualikan. Dan itu ada kategorinya, misalnya informasi terkait privacy itu legit untuk dikecualikan. Dilindungi undang-undang, informasi tentang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang dalam tahap penyidikan misalnya, di mana kayak bukti-buktinya juga masih belum in rata, motion gitu kan. Itu memang boleh untuk dikecualikan, tapi memang syaratnya adalah dilakukan uji konsekuensi. Jadi uji konsekuensi ini melihat ada tidak alasan-alasan yang melegitimasi, menjustifikasi penutupan informasi tadi. Nah, itu tahap pertama. Setelah pun ditemukan alasan bahwa oke, ini informasi yang bisa ditutup, masuk pengujian tahap kedua, namanya uji konsekuensi publik. Jadi uji publik ini melihat apakah pun ada alasan legit untuk mengecualikan informasi ini, apakah ada kepentingan publik yang lebih besar yang bisa di-serve apabila informasi ini dibuka. Nah, jadi setelah step 1 harusnya baru masuk ke step 2 ini. Nah, kalau yang kita lihat, yang tim hukum lihat sebetulnya, alasan PLN ini agak loncat, beberapa langsung loncat ke publik tadi kan, yang publik. yang soal kekhawatiran mobilisasi massa, kekhawatiran banyak lah itu ya, sampai ke teroris ya. Bahkan juga ada kekhawatiran dilakukan gugatan yang mana itu sebetulnya hak publik juga ya, maksudnya kalau misalnya memang violate the law, ya wajar kalau misalnya ada enforcement action yang dilakukan baik oleh publik maupun oleh pemerintah, ya kan. KLHK harusnya tugasnya melakukan enforcement action apabila ada violations yang terdeteksi. Jadi itu yang kita raise di pengadilan di Komisi Informasi. Menurut kita kekhawatiran tersebut bukan merupakan justifikasi untuk menutup informasi, apalagi informasi ini oleh kementerian sendiri, oleh KLHK itu ditentukan melalui peraturan sebagai informasi terbuka. Memang nggak spesifik, tapi ada permen KLHK yang menyatakan bahwa informasi yang terkait dengan laporan compliance, saya lupa terminologi persisnya apa, tapi laporan pemantauan lingkungan itu merupakan informasi publik. Nah, berarti kan kalau dari yang dilakukan sama PLN, seharusnya dia harus membuka data itu kan, gitu.
seluas-luasnya atau memang Kalau menurut kami, rahasia dagang gitu? kalau menurut kami, jadi gini, Di, yang perlu kita pahami juga ya, banyak negara lain yang juga merupakan anggota dari perjanjian internasional tentang persaingan usaha yang sehat, itu membuka informasi emisinya secara proaktif. Misalnya Afrika Selatan. Afrika Selatan itu struktur electricity marketnya mirip banget dengan Indonesia. Jadi PLN-nya Afsel itu namanya Eskom. Eskom di websitenya voluntarily terbuka nge-disclose emission reports-nya monthly, dan itu di data monthly-nya, data hourly-nya juga tersedia. Jadi itu memang Eskom sebagai reaksi setelah ada disclosure request dari masyarakat. Dan reaksinya gitu maksudnya yang kayak ya udah kita buka aja. Toh kalau misalnya gue nggak ada violation juga gue nggak bisa diapa-apain. Ya iya, kan udah dibuka kan. Kenapa ditakutkan gitu? Kalau misalnya masyarakat pengen ngecek ya udah monggo aja cek sendiri. Kalau misalnya ada violation ya udah kita dikasih tahu juga sehingga bisa remedy the violation gitu kan, entah beli alat pengendali pencemaran udara yang lebih bagus atau lebih banyak ya. Atau yang misalnya kayak ada yang nggak dihidupin back filter ESP-nya gitu kan, oke dihidupin lebih continue, atau manajer pencemaran udaranya diganti. Tapi kayak the point adalah analisis tentang non compliance itu sesuatu yang penting untuk tahu fixnya apa. Dan yang kita inginkan tuh nggak lebih dari sekedar you fix the problem, that's all. Karena you fix the problem itu bisa save life. Dan di Afrika Selatan dengan dibukanya data ini, analis itu benar-benar bisa ngelihat berapa ribu violations, berapa ribu pelampauan yang Eskom lakukan dalam rentang waktu tertentu. Ini di contekan saya tuh 14 pembangkit setelah Eskom buka datanya ya, ada analis yang ngumpulin data dari dataran tinggi Pumalanga, mungkin tuh kayak Bandung gitu ya, dataran tinggi di Kepung Pembangkit. Dan itu 14 pembangkit periode 1,5 tahun, April 2016 sampai Desember 2017, ada 3.217 pelampauan. 3.217 pelampauan itu bisa ditranslate ke berapa banyak early deaths yang dihasilkan apabila pelampauan tersebut tidak terjadi. Berapa banyak early deaths yang bisa diselamatkan ya apabila pelampauan tersebut tidak terjadi. Dan itu translatable ke 300 sampai 650 early deaths. Jadi kalau dia taat ada 300 sampai 600 nyawa yang bisa selamat. Nah, dari hitungan kayak gitu, apakah memang dari yang PLN lakukan itu selain rahasia dagang, apa yang jadi indikasi bahwa data itu akhirnya nggak keluar? Maksudnya gimana? Kalau tadi kan ada rahasia dagang kan gitu kan. Nah selain itu apa yang teman-teman dari Bersihkan Indonesia lihat? Kenapa data itu bisa jadi nggak keluar gitu? Ada rahasia lainkah selain rahasia dagang gitu maksudnya? Saya nggak tahu dan itu pertanyaan yang saya nggak mau spekulasi ya. Mungkin itu lebih tepat ditanyakan ke PLN. Tapi posisinya PLN adalah mereka comply. Jadi PLN berkali-kali menyatakan ke publik bahwa mereka bisa jamin bahwa mereka comply dengan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau memang demikian, sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutkan untuk disclose datanya, karena kalau comply ya udah. In teori kita nggak akan menemukan apapun, tapi kita pengen ngecek betul nggak sih ini compliance-nya 100%, betul nggak sih berjalan ini dengan standar. Yes, betul. That's all yang pengen kita lihat. Dan kalau misalnya memang ternyata nggak ada juga, ya yang kita harapkan sekali lagi cuma fixes. Karena ini sesuatu yang bisa di-engineer kan, ini sesuatu yang memang fixable. Kalau dari sengketa sendiri, kayak teman-teman dari Bersihkan Indonesia apakah juga akan naikkan ini jadi gugatan atau tetap berusaha bahwa ini masih bisa dibicarain kok gitu, ini PLN masih bisa bernegosiasi kan gitu? Tergantung putusan dari Komisi Informasi Pusat. Tentunya kita berharap putusannya favorable ya. Karena ini data yang menurut saya sih tidak layak disengketakan. Artinya ini data yang harusnya ya udah dibuka aja secara proaktif.
there is no harm, karena ini justru akan membantu pengawas, ini bisa membantu campaigners untuk memberikan pesan publik yang lebih akurat, ini bisa membantu PLN untuk memilih mana pembangkit yang memang worth it untuk dipertahankan dan mana yang gitu, perlu dipensiunkan gitu kan. Ya benefit publiknya besar sekali. Selain nggak ada, saya tidak melihat adanya justifikasi hukum untuk menutup informasi tersebut, untuk memperlakukan informasi tersebut sebagai informasi rahasia. Ini ada menang kalah gak sih sengketa? Ada. Nah kalau menang? Kalau menang PLN harus buka informasinya. Menang tuh seperti apa? Kemenangan yang memang akhirnya didapat sama teman-teman dari Bersihkan Indonesia? Sesimpel informasinya dibuka, dikasih ke kita. Kita akan buka ke publik. Harapannya, atau dari PLN buka harapannya tidak ada pembatasan dari PLN, sehingga kita juga bisa menganalisis dan membagikan ke publik. Dan mungkin kalau misalnya ada yang bisa ikut nimbrung membantu analisis, itu yang kayak akan sangat baik sekali kan, karena bayangkan ini mungkin first step. Iya, pembangkit dulu karena memang jumlahnya sedikit gitu kan, 1-2 pembangkit yang memang kontributor yang besar. Tapi ini informasi yang memang dibutuhkan the whole Jakarta. Kalau Jakarta mau ngeberesin pencemaran udara dari sumber-sumber pencemar yang cerobong. Karena kalau misalnya dan ini kalau kita bicara kalah ya, kalau kalah ini sebetulnya fatal banget, dan akan jadi presiden yang buruk banget. Karena keterbukaan informasi, putusan Komisi Informasi Pusat itu punya nilai preseden. Artinya kalau misalnya pemerintah, kalau misalnya KIP bilang ini ditutup, ada kemungkinan informasi-informasi selanjutnya juga akan mentok yang karakternya sama. Bayangkan kalau misalnya informasi pabrik, ada ratusan pabrik yang bandel di seluruh Jakarta, dan ada yang kayak good faith Jakartans yang niatnya cuman pengen bernafas lebih lega, tapi yang kayak go as far as gue mungkin akan mencoba untuk ngelihat sumber emisi yang paling parah tuh di mana, dan itu diminta, dan itu ternyata udah ada presiden yang menyatakan bahwa informasi emisi nggak bisa dibuka. Ya kan, itu artinya nggak ada yang bisa fixing udara Jakarta sebagai citizen yang punya informasi akhirnya cuman pabrik dan pemerintah. Kalau pemerintah do nothing, dan ya udah, who gitu can ask them to do something? Kalau pabrik ternyata chaos gitu kan, yang kayak juga nggak ada bisa action dari konsumen, yang misalnya either putting pressure ke company-nya secara langsung melalui consumer awareness atau investor awareness gitu kan, yang kayak no one can do anything selain si yang punya data ini, pembangkit atau pabrik dan juga pemerintah. Sementara kita tahu pengawas pemerintah itu dibandingkan dengan izin yang mereka keluarkan itu perbandingannya kecil sekali. Saya nggak tahu sekarang berapa angkanya, tapi satu pengawas itu mengawasi ribuan izin atau mungkin ratusan ribu izin sekarang. I don't know. Gue nggak lagi bikin hoax ya, tapi kayak you get the point. Oke, berarti kalau ini beneran nggak kebuka, segala solusi atau segala yang ditutupi itu kan akhirnya semua datang dari pemerintah satu arah gitu ya. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, masyarakat nggak bisa ngecek. Terus teman-teman dari Bersihkan Indonesia juga nggak bisa bikin analisis gitu kan, dan akhirnya kita terima solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, misalnya bahwa ini bukan dari pembangkit loh polusi, ini tuh dari emisi dari kendaraan bermotor, ini dari industri gitu. Jadi seolah-olah mengaburkan faktor yang memang juga ada, tapi akhirnya itu jadi nggak kelihatan sama sekali bahwa ini gara-gara pembangkit juga, dan masyarakat juga akhirnya ada yang nyampe, ada yang enggak juga kan. Tapi sebelum itu nih ada poin lain yang lebih penting. Apa yang kita minta di sini juga relevan untuk semua sumber pencemar lainnya, termasuk industri dan lain-lain. Abis itu nyusul yang lain-lain ya. Yes, termasuk juga mungkin kalau untuk kendaraan bermotor agak beda ya tipe informasi yang dibutuhkan. Tapi di sini poinnya adalah kita meminta informasi untuk ngecek apa yang bisa kita lakukan terhadap sumber pencemar tertentu. Dan ini sesuatu yang kita
sangat ingin lihat juga ya di industri sebuah sektor yang juga kalau kita emang tujuannya pengen clean up udara Jakarta, industri sebuah sektor yang juga penting. Somebody needs to do the same. Minta informasi juga ke ratusan industrial facilities yang ada di sekitar Jakarta dan mungkin sekitarnya kan. Tapi kalau misalnya itu nggak dikasih untuk satu pembangkit yang segede itu gitu kan, ada nilai presiden yang juga akan membuat fight di sektor manapun lainnya yang terkait udara juga akan lebih sulit. Oke, anggaplah sengketa ini akhirnya kalah gitu ya. Jangan dong. Oh, oke, akhirnya menang. Oke, udah akhirnya kalah, worst case akhirnya scenario. kalah ya. Walaupun nanti semoga Tuhan bersama kita gitu ya. Amin ya Rabbal. Maksudnya ketika kalah, apa yang akhirnya bisa dilakukan? Itu sulit banget. Oke. Yang saya bisa, itu sulit banget dan itu akan sangat berdampak ke kualitas kampanye kita. Karena kampanye kita akan harus dibuat berdasarkan asumsi. Iya. Dan itu yang kita nggak pengen nggak kan. bisa ya. Kita butuh campaign yang memang berbasiskan data yang akurat, sehingga kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan pada saat kita menyampaikan pesan-pesan edukasi publik, call ke pemerintah, siapa butuh melakukan apa. Nah, tanpa key data ini itu sulit banget, dan artinya nggak cuman ke masalah pembangkit aja ya, semua kasus lingkungan untuk yang villainnya sudah atau yang potential villainnya sudah beroperasi akan mengalami permasalahan yang sama. Kapan kita naik kelas kalau kayak gitu? Kalau terus-terusan kayak gini. Kalau terus-terusan kampanyenya harus berbasiskan asumsi, PLN juga repot PR-nya. Ke masyarakat juga takutnya juga masyarakat juga makin nggak percaya sebenarnya kan kalau data terus-terusan ditutup kayak gini. Kalau kan ditutup kan menimbulkan distrust kan. Iya, betul. Dan di masyarakat lokal juga distrust itu ya mungkin gede juga dampaknya kan. Akan lebih besar dampaknya ke pembangkit dibandingkan yang kita ini yang agak jauh dari pembangkit ini. Iya. Seberapa kuat sih mereka menutup? Maksudnya kayak ini kan akan makin banyak, akan makin masif gitu kan. Terus masyarakat juga mungkin punya cara lain untuk ngolek atau ngulik ini gitu dari sisi mana aja. Mungkin ada teman-temannya di internal PLN misalnya kan ada seperti itulah ya, atau di sumber-sumber lain gitu, di KLHK kah gitu. Sejauh apa sih dampak yang akan terjadi di masyarakat sendiri kalau ini terus-terusan kayak gini nih? Atau mungkin tambah banyak nih yang nutup data dari kementerian atau dari pihak pemerintah? Sebetulnya menurut saya ada dua sih fixes yang bisa dilakukan ya. Dampaknya tadi besar ya. Kita udah cukup solid untuk this wouldn't help anyone. Wouldn't help PLN, wouldn't help KLHK, sebenarnya ya. Wouldn't help citizens. Kalau nggak dibuka. Dan nggak cuman pembangkit masalahnya, ini kayak data laporan tuh sebasic itu yang betul-betul dibutuhkan untuk semua jenis semua analisis public control terhadap any project, mau project bendungan untuk ketahanan air, mau project ketahanan pangan, semuanya butuh laporan gitu kan. Data. Sekarang kita butuh emisi tapi sama faba gitu kan, tapi itu poinnya adalah environmental performance yang dilaporkan. Fixes yang menurut saya bisa dilakukan adalah satu, KLHK. Jadi insight reformer di KLHK perlu banget untuk bisa meyakinkan KLHK bahwa ini tuh nggak usah nunggu request lagi. Ini dokumen yang memang sudah KLHK nyatakan akan diupdate, dibuka secara proaktif setiap 6 bulan. Permen KLHK sendiri loh menyatakan bahwa informasi laporan performance lingkungan tuh harusnya diumumkan setiap 6 bulan. Jadi ini sistem yang KLHK perlu invest. Mereka udah invest ke sistem pelaporan langsung dari company. Jadi sekarang KLHK tuh udah punya datanya dari mungkin nggak semua ya, tapi most of the major polluters gitu yang emang permitted by KLHK itu ngelapornya udah langsung ke sistemnya KLHK sekarang. Nah jadi sekarang saatnya KLHK untuk ningkatin ambition untuk
oke, ini data yang udah kita punya bisa diakses Buka. secara mudah oleh publik. Caranya gimana? Ya udah dibuka Buka. aja. Tahu udah ada di server. Tinggal aksesnya di tweak supaya nggak cuman company-nya yang bisa ngakses, tapi juga publik. Kalau misalnya memang ada informasi yang sesensitif itu dan nggak bisa di-disclose, oke, it's fine. Silakan di-omit. Ada caranya. Anda sebagai pemerintah, sebagai badan publik berhak untuk ngitemin, untuk omit informasi yang memang nggak bisa di-disclose ke publik. Itu Misalnya, boleh ya. Boleh. Tapi jangan semua diomit. Iya benar, tapi fight-nya juga nggak semua data ini confidential. Iya. Nggak gitu juga. Iya. Kalau misalnya ada yang confidential, ya silakan di-omit bagian yang memang confidential. You have lawyers gitu kan untuk melakukan itu. Jadi ya please do it. Dan investmentnya kan harusnya nggak sebesar itu ya untuk membuka sesuatu yang sudah ada di server. Yeah. Mungkin political will-nya perlu agak besar, tapi publik juga jadinya advokasinya naik kelas. Yang tadinya berdasarkan asumsi sekarang bisa validasi dengan dokumen. Real. Jadi ya seharusnya KLHK juga seneng karena rumor yang ada di luar seharusnya juga bisa teratasi. Bisa teratasi dengan sendirinya. Iya. Oke. Sengketa ini sudah sampai mana sekarang? Kita nunggu putusan. Oke. Sampai kapan? Belum tahu. Berapa lama biasanya? Sebetulnya seharusnya by standard itu 100 hari sejak sidang pertama udah diputus. Nah kemarin kita barusan ngitung nih, sebetulnya udah lewat dari 100 hari. Butuh berapa ratus hari lagi untuk kalau udah lewat kayak gini berarti akan ada. Kita suratin KIP barusan. KIP. Jadi kita sedang memproses surat tersebut untuk ngingetin bahwa oke, ini udah 100 hari, Anda sudah deadline untuk memberikan putusan, kami tunggu jawabannya seperti apa. Dan kita paham banget bahwa ini informasi yang mungkin kelihatannya kompleks, dan KIP juga kemarin kita sajikan banyak banget bukti, dan bukti-bukti yang kita sajikan tuh nggak cuman dokumen hukum ya, tapi juga dokumen teknis, karena kebetulan informasi tersebut yang kita minta ini udah ada presidennya pernah dibuka. Pernah dibuka? Pernah di Jawa Barat itu dibuka. Dan tanpa harus melalui sengketa-sengketaan. Jadi bukti-bukti tersebut kita harapkan sih bisa membantu majelis untuk betul-betul mengambil putusan yang benar gitu. Yang nggak cuma dari sisi hukum, dari sisi uji konsekuensinya tuh benar, tapi juga dari sisi uji kepentingan publiknya benar. Kalau dari langkah itu semua berarti sekarang bola ada di KIP ya? Betul. Ada pesan untuk masyarakat khususnya bahwa memang sedang terjadi seperti ini, bahwa di mana satu pihak kita sebut PLN gitu ya, memang tidak membuka data dengan tadi rahasia dagang gitu, atau mungkin masyarakat juga harus tahu hal-hal lain, apa yang mau disampaikan? Queen? Menurut saya masyarakat coba aja cara kreatif yang mungkin. Ini maksud saya udara, kualitas lingkungan itu kan masalah kita semua ya. Itu bukan masalah bersihkan Indonesia. Apa yang bersihkan Indonesia coba lakukan adalah sekadar trying to be helpful, sehingga teman-teman yang punya full time job, punya anak segala macam juga bisa make sense of the problem dan engage di dalam hal-hal yang selayaknya citizens bisa engage gitu kan, secara lebih meaningful. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata teman-teman juga punya cara lain yang lebih kreatif dari bersihkan gitu. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman notice ada polluters di sekitar tempat tinggal teman-teman, feel free untuk mencoba cara permohonan informasi. Saya rasa Komisi Informasi juga harus tahu bahwa ini bukan sesuatu yang hanya spesifik grup yang bisa lakukan, tapi ini adalah semua orang yang bisa lakukan. Dan kalau kita being truthful dengan mandat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi itu harusnya disajikan dengan cara yang efisien, cepat, sederhana. Jadi ini saya untuk keterbukaan informasi proses ini saya butuh sekitar 1 tahun lebih, dan ada teman-teman yang membutuhkan sekitar lebih dari 1 tahun dari 2021 bahkan. Wow, Jadi
ini artinya emang ada sistem, ada glitch, ada mismanagement gitu kan di cara pengelolaan informasi kita. Jadi yang bisa saya katakan untuk teman-teman adalah just eksperimen mungkin dan make massive, lebih masif lagi dari iya betul masyarakat. betul. Ini permohonan informasi yang saya lakukan tuh bukan end game, itu awal dan ini basically cuma testing the water sebetulnya. Setelah permohonan informasi saya, ada beberapa teman-teman lain yang sudah mengajukan permohonan juga dan sedang menunggu jadwal sidang. Yang pengen kita lihat adalah lebih banyak orang untuk melakukan ini nimbrung dengan caranya masing-masing. Yeah. The point tentang bagaimana kita mendisiplinkan polluters yang tidak terdeteksi itu adalah poin yang sangat penting buat clean up udara Jakarta, sangat penting untuk clean up semua yang kita anggap polluted dan sebetulnya penting untuk dibersihin. Jadi saya yakin teman-teman di gak cuma Jakarta ya, tapi kayak everywhere juga tentunya mencoba untuk merangkai puzzle yang ada kan tentang fakta dari apa yang kita bisa observasi. Nah, ya salah satu cara untuk complete the puzzle itu adalah ya udah minta informasi yang sebetulnya udah ada dan udah dilaporkan ke authority. Oke. Jadi itu yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat ya, bikin gerakan jadi malah tambah banyak dan akhirnya membantu semuanya dari mulai Jakarta dan mungkin daerah-daerah lain. Oke. Terima kasih Queen untuk obrolan kita hari ini di Energi Talk Trend Asia. Semoga memang sengketa tadi kita bisa menang ya, dan akhirnya data itu bisa terbuka dan bisa diakses sama masyarakat. Tapi khususnya untuk teman-teman dari Bersihkan Indonesia juga bisa menganalisis, terus akhirnya bisa jadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Dan Trendsetter, terima kasih untuk hari ini, dan kita akan ketemu lagi di tema Energi Talk berikutnya. Aldi Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.